Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Maksum Mufri dengan NIM 24060 2019 dan teman Dan saya perkenalkan nama saya Andika Eka Putra Yulianto dengan NIM 240602021. dan satu teman saya yang tidak bisa hadir yaitu adalah Amelia Rizkia dengan NIM 24060 2020. Nah, di sini saya mau mempresentasikan tentang Project Management Dev Indie Edition yang bakal dijelasin oleh Dika terlebih dahulu. Jadi website manajemen project ini diperuntukkan atau difungsikan untuk para dev indie dan sistem web ini dirancang untuk para tim kecil agar lebih baik untuk memanajemen project. Eh, Website manajemen ini sangat bagus untuk dev yang masih awam dan nggak paham jika memakai aplikasi manajemen project seperti Trello ataupun Jira. Meskipun fitur dari project manajemen yang kita buat atau kita develop ini kurang uh, nggak selengkap aplikasi Trello ataupun Jira, tapi project manajemen ini cukup bagus atau cukup baik untuk digunakan para dev atau tim kecil yang sedang uh, merancang sebuah project atau sistem yang mereka buat. Mungkin untuk fitur-fitur atau apa aja yang ada di dalam project, mungkin Mas Dimas Mazum Mufri bisa menjelaskan. Oke, jadi di dalam Project Management Dev Indie Edition ini itu mempunyai beberapa fitur yang nggak jauh beda ya sama project management, cuma ini punya mekanik yang sedikit berbeda di arah loginnya. Jadi kalian bakal login sebagai leader ya, bukan member ya. Jadi kalian kalau awal-awal masuk sini itu sebagai leader. Untuk member itu gimana? Nah, member itu nanti dibuatin sama leader. Nah, nanti aku tunjukin ya. Kita akan coba ke leader dulu. Nah, kita akan coba leader dulu. Oke. Oke, di sini tampilan untuk leader. Nah, di leader itu kalian bisa lihat total project, total member, total tugas, dan total tugas yang kalian selesaikan. Maksudnya bukan kalian ya, cuma member ya yang member selesaikan. Dan di sini untuk cara kerjanya kalian akan membuat project baru. Nah, untuk projectnya ini, misal kalian pengen bikin game kayak hmm, hmm, game adventure, kita ambil contoh. Nah, nah, di sini kalian bisa deskripsikan gamenya itu kayak apa. Secara singkat ya, nggak panjang. Terus tanggal mulainya, produksinya itu kapan? Tanggal mulai, misal aku tanggal mulainya besok, tanggal 23. Lalu deadline-nya itu tanggal Januari, tanggal 31. Misal. Terus status projectnya itu kalian bisa atur. Mau planning, ongoing, complete, atau cancel. Nah, saya pilih ongoing saja karena mulai menggarap lalu simpan project. Oke, di sini project udah dibuat. Nah, kalian bisa lihat, nah ini project kalian, Game Adventure. Nah, di sini juga ada project-project lain ya. Hasil saya tes juga ini. Terus, projectnya kalian bisa edit. Kalau misal kalian ada yang tipe atau nggak serak gitu, bisa kalian edit. Sama bisa lihat, kalian bisa ngelihat detail project ini. Nanti ini bakal dipakai. Oh, maaf. Cat. Nah, terus untuk membernya, nah tadi saya highlight jika kita bisa nama member itu ada di sini. Saya bisa nama member seperti ini. Nah, nama membernya itu gimana? Nah, seperti ini. Username. Kita coba masukin member misal misal membernya itu adalah Budi.
Misal membernya Budi, terus dia punya paspor eh, member misal, member kan. Nah, lalu nama lengkap Budi, eh, nah misal Budi Wijaya gini, misal nama lengkapnya. Terus untuk email itu opsional ya, kalian bisa memberi email seperti ini, opsional. Terus untuk Soprol, nah kalian bisa ngasih dia itu tugas apa, misal artis gini. Nah seperti ini. Misal belum buat role, kalian bisa buat role di sini ya. Nah di sini juga ada role. Nih Soprol misal ada kayak tester gitu. Dia tugasnya ngetes gitu, ngetes. Lalu ini permissionnya tuh dia bisa nambah ngelola tas nggak, kayak bisa create, edit, delete itu bisa nggak gitu. Terus bisa nambah member nggak, itu kalian bisa atur. Terus kalian juga bisa atur warnanya kayak gini. Nah, nah kalian juga bisa pilih warnanya misal biru solid gitu kan. Nah, tambah saprol. Nah, nanti ada di sini. Ini juga ada ya. Ya, misal ada ini kalian juga bisa hapus kayak gini. Nah, nah, seperti ini. Dan untuk hapusnya ini masih agak ngebug ya. Mungkin ada beberapa masalah gitu. Nah, kita kembali ke sini. Oke, di sini member ini akan terdaftar di bawah kepemimpinan Anda. Jadi, member ini tuh punya kita. Jadi, membernya ini nggak bisa punya leader lain itu nggak bisa. Lalu, misal kalian udah itu bisa simpan member aja, cuma di sini saya kembali aja. Dan membernya itu bakal kesimpan di sini. Nah, mungkin ya biar lebih enak, aku kasih contoh aja. Tadi kepencet Budi, jadinya misal Budi 1, 2, 3. Terus ini Budi Wijaya. Lalu Saprol kita kasih artis, simpan member. Oke, jika udah kalian bisa kembali. Nah, nanti membernya bakal kesimpan di sini. Setelah itu, kalau udah nih, kalian bisa ngasih tugas ke dia. Gimana caranya? Nah, kalian lihat ini aksi. Nah, ini ada gambar mata. Itu kan buat ngelihat projectnya itu. Nah, tambah tugas. Tugasnya itu apa? Nah, ini buat karakter. Nah, buat karakter. Nah, seperti ini. Terus asik ke Budi Wijaya di sini. Tugas member ini. Terus statusnya itu bisa kalian atur ya. Harusnya awalnya itu to do. Terus prioritas itu seberapa prioritas tugas itu. Kita pilih yang high. Lalu deadline-nya itu kita kasih minggu depan gitu. Nah, simpan. Nah, lalu tugas ini bakal kirim otomatis ke si Budi Wijaya tadi. Di akunnya Budi Wijaya. Nah, misal kalian tipu nih, itu kalian bisa edit seperti ini, atau mau ngechat dia secara spesifik tugasnya kayak gimana atau ngasih referensi itu bisa di chat ini. Ah, gambarnya art style pastel bisa kayak gini. Nah, lalu kalian bisa kirim. Nah, kalau kalian pengen ngirim gambar itu ada di sini, share via Google Drive. Ya. Nah, kalian juga bisa lihat kan Port itu tuduhnya tuh ada berapa, going ada berapa, down ada berapa, kan bisa lihat semua di sini. Dan ini bakal berguna jika kalian udah banyak ngasih tugas itu, ini bakal berguna. Dan ini kan Port itu hanya untuk satu project ini ya. Kalau untuk semua project itu ada di fitur yang selanjutnya yaitu adalah fitur analitik. Nah, sebentar saya kembali dulu. Nah, fitur analitik. Nah, di fitur ini kalian bisa lihat total project ada berapa, total tugas itu ada berapa, dan total member kalian ada berapa. Nah, kalian bisa ngecek task status distribution itu ada berapa yang duduk, ada berapa yang doing, dan ada berapa yang selesai. Dan tugas prioritas itu ada 4, dan medium ada 2, dan low ada tidak ada ya. Nah, di sini ada tugas project status yang ongoing, dan
planning. Lalu di sini ada top 5 member. Misal ini ya Andi Wijaya kan dia kan udah kelarin 3 tugas ya, yang paling banyak itu. Nanti cantum di sini. Kalian bisa kasih apa gitu hadiah atau apa penghargaan itu bisa di situ. Dan ya kalian bisa kirim feedback ke developer juga ya. Nah nanti kirim ke developer dan ada fitur notifikasi kalau kalian kayak menerima feedback dari member. Nanti aku jelasin ya maksud feedback dari member itu kayak gimana dan kalian juga bisa mendapat pesan dari developernya langsung. Nanti di sini ada buku panduan jika kalian kurang mengerti sama sistemnya itu bisa lihat di sini baca gitu. Dan ya di sini juga ada fitur kayak uh, pengaturan akun, list user itu ada siapa aja gitu dan juga bisa edit di sini. Ya seperti ini kurang lebih feedback ke developer kalian kirim ke developer ya. Dan untuk pengaturan akun kalian bisa setting-setting di sini kalian atur sendiri. Oke, lalu saya akan menunjukkan lagi yaitu adalah untuk member. Nah, untuk member itu singkat saja, saya akan coba login sebagai member. Tadi membernya itu adalah Budi. Oke, kita masukkan tadi ya Budi ya. Nah, passwordnya adalah seperti ini. Nah, di sini member yang kita buat tadi itu login di sini. Jadi para member nggak bisa sign in, tapi nanti dibuatin akun sama leader. Dan di sini tertulis your leader is Budi Santoso. Nah, member itu eh, nanti gimana sih? Nah, member dia cuma bisa lihat tugas, to-do-nya, doing, done. Nah, ini tugasnya. Jika misal membernya dikasih banyak tugas, membernya juga bisa lihat di sini. Tugasnya itu ada berapa gitu. Itu. Lalu, eh, jika kalian dikasih tugas, kalian bisa lihat, oh tugasnya seperti ini gitu. Game adventure ini projectnya kan. Nah, ini tugasnya. Nah, kalian juga bisa komen. Oke, gini. Oke, ya, oke ya. Nah, misal kalian ini udah selesai nih mau status pengerjaan itu, tinggal ditekan panah ini aja. Lalu jika udah kalian tekan lagi, nanti bakal down dan 100% komplit gitu. Tugas kalian udah kelar. Lalu kalian juga di sini ada kirim feedback untuk leader ya di sini dan di sini juga ada dan ya kirim feedback ke leader yang seperti saya katakan kalian bisa ngirim feedback ke leader tapi kalian juga bisa ngirim feedback ke developer. Nah cara ada ngirim feedback ke developer gimana Bang? Nah developer itu khusus di leader, jadi kalian ngirim feedback ke leader kayak nitip lah terus leader biar ngirim ke developer seperti itu. Dan di sini juga ada buku panduan privasi polisi yaitu adalah kebijakan di sini. Nah, seperti ini ada kebijakan-kebijakannya. Lalu di sini juga ada notifikasi ya mungkin lebih terbatas ya daripada yang liter dan ya emang emang kayak gini sih. Ya fiturnya lebih terbatas ya. Iya untuk member ya is okay. Member juga bisa apa kan cuma dia ngerjain aja gitu. Misal kalau permissionnya dia bisa nambah tugas atau dia bisa nambah member mungkin ada fitur baru di sini gitu. Tapi untuk sekarang saya presentasi TU-nya itu sampai segini dan mungkin nggak belum 100% sempurna tapi ini lebih cukup nanti bisa aku kembangin lagi ya dan benar-benar website ini itu sistem ini itu cocok buat developer indie yang baru memulai gitu. Nah, untuk hari ini saya akhiri dulu ya demonstrasi kali ini. Nama saya Dimas Masuk Mufri dan teman saya yang bernama Andika Eka Putra Yulianto. ya Jen pamit ya dan ya saya
Mungkin misal website ini udah rilis, mungkin kalian bisa coba ya. Dan ya benar-benar bermanfaat kalau kalian masih awam gitu kan. Ya silakan. Untuk sekarang saya ingin eh, memperbaiki beberapa bug-bug yang masih ada gitu. Jadi ya tungguin aja lah info di deskripsi nanti ya. Oke, bye. Eh, kita pamit dulu. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.